Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Aryo di sini. Selamat datang di channel jalandata.id. Dan di video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu Open System Interconnection. Ini adalah video kedua mengenai dasar jaringan komputer dan kami akan menjelaskan secara rinci dari layar Open System Interconnection. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video-video terbaru dari kami. Kalau kita berbicara mengenai data, proses yang dilalui data, mungkin banyak yang bertanya-tanya, data, video, atau foto yang kita lihat sehari-hari itu sebenarnya prosesnya bagaimana sih? Dan uang yang kita transfer di bank itu apa benar-benar uangnya terbang dalam hitungan detik ke tujuan yang jauh? Sebenarnya jawabannya tidak guys, uang tidak terbang sampai ke tujuan yang jauh. Tapi bit-bit inilah yang sebenarnya melewatkan beberapa langkah sebelum sampai ke tujuannya. Nah, model ini yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang disebut dengan layer OSI. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. OSI adalah sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komputer dan perangkat lainnya berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan seperti internet. Jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, di berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM, serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektur jaringan berupa model. Lantas hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol format data yang dibuat oleh masing-masing perusahaan pengembang. Sehingga pada era tahun 80-an, International Organization for Standardization atau ISO yang menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektur jaringan yang bernama OSI. Disinilah dimulainya keseragaman penggunaan layer OSI. Model OSI sendiri terdiri dari 7 lapis yang berfungsi seperti tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh pesan atau data sebelum sampai ke tujuannya. Tiap lapisan memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Ini adalah gambaran dari layar OSI. Pertama adalah physical, kedua adalah data link, ketiga adalah network, keempat adalah transport, kelima adalah session, keenam adalah presentation, ketujuh adalah application. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai layer OSI, kami akan membahasnya secara rinci dan agar mudah dipahami. Physical layer dalam mode OSI adalah lapisan pertama yang membantu mengirimkan data melalui kabel atau gelombang radio. Physical layer ini berfungsi untuk mengirimkan bit-bit data dari satu komputer ke komputer lainnya melalui kabel atau gelombang radio. Bit-bit data ini seperti bagian-bagian kecil dari data yang dikirim seperti puzzle-puzzle kecil. Contohnya, saat kita mengirimkan pesan teks melalui ponsel, physical layer akan mengatur bagaimana bit-bit data pesan kita dikirim melalui gelombang radio ke ponsel teman kita. Itu sebabnya kita bisa berkomunikasi melalui telepon. Jadi, physical layer dalam model OSI adalah lapisan pertama yang membantu kita mengirimkan informasi melalui kabel atau gelombang radio. Physical layer ini memastikan bahwa bit data kita sampai ke perangkat tujuan dengan benar dan memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai perangkat elektronik. Adapun physical arsitekturnya adalah seperti NIC interface, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan wireless. Selanjutnya adalah data link layer. Setelah data kita melewati physical layer dan dikirim melalui kabel melalui gelombang radio, ada lapisan lain yang memastikan data itu sampai dengan aman dan teratur. Lapisan itu disebut dengan data link dalam model layer OSI. Data link ini mirip dengan penjaga lalu lintas yang memastikan pesan atau data kita tiba dengan baik di tempat tujuan. Data link bekerja di antara dua komputer yang langsung terhubung satu sama lain.
seperti komputermu dan komputer teman kamu. Data link ini memiliki beberapa tugas yang penting. Pertama, ia memastikan bahwa data kita dikirim tiba dengan benar. Misalnya, saat kita mengirim pesan teks, data link memeriksa apakah semua bagian dari pesan itu sampai tanpa rusak atau hilang. Kedua, data link juga mengatur pengiriman ulang jika ada bagian pesan yang hilang atau rusak saat dikirimkan. Ia memberitahu komputer pengirim bahwa ada kesalahan dan meminta komputer pengirim untuk mengirimkan ulang pesan yang rusak. Selain itu, data link juga mengatur alamat atau identitas setiap komputer dalam jaringan, mirip dengan cara kita memberikan alamat rumah kepada teman kita agar kita bisa mengirim surat. Data link ini juga menggunakan alamat physical layer seperti MAC address untuk mengidentifikasi komputer dalam jaringan. Adapun frames dari data link adalah MAC address, PPPP, switch, dan bridge. Selanjutnya adalah network layer. Setelah data kita melewati data link dan dikirim dengan aman, ada lapisan lain yang membantu data itu mencapai tujuan akhirnya. Lapisan itu disebut dengan network layer dalam model OSI. Network layer ini mirip dengan peta atau GPS yang membantu pesan atau data menemukan jalan melalui jaringan. Ia menggunakan alamat khusus yang disebut dengan alamat IP untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Bayangkan kamu ingin mengirim surat ke teman kamu yang tinggal di kota yang berbeda. Kamu akan menggunakan alamat tujuan pada amplop surat agar petugas pos tahu kemana arah surat kamu. Nah, network layer ini melakukan hal yang sama untuk data kita di internet atau jaringan. Alamat IP adalah angka unik yang diberikan kepada setiap komputer di internet. Dengan menggunakan alamat IP, network layer membantu mengirimkan data kita ke komputer tujuan dengan tepat. Selain itu, network layer juga bertanggung jawab mengatur rute atau jalur terbaik bagi data kita melalui jaringan. Mirip dengan peta yang menunjukkan jalan tercepat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Network layer menemukan rute terbaik agar data kita sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Jadi, network layer dalam mode OSI membantu pesan atau data kita menavigasi melalui jaringan. Adapun paket network layer adalah IP, ICMP, IPsec, dan IGMP. Setelah data kita melewati network layer dan menemukan jalannya melalui jaringan, ada lapisan lain yang membantu memastikan data itu sampai dengan aman dan terurut. Lapisan tersebut disebut dengan transport layer dalam mode OSI. Transport layer ini mirip dengan pengirim dan penerima paket pos. Transport layer memecah pesan atau data kita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan paket saat dikirim melalui jaringan. Ia juga memastikan bahwa semua paket tiba dengan aman dan dalam urutan yang benar di komputer tujuan. Bayangkan kamu ingin mengirim paket kotak mainan besar ke teman kamu. Untuk memudah pengirimannya, kamu dapat memecah kotak itu menjadi beberapa paket yang lebih kecil. Kemudian, transport layer ini memastikan semua paket itu sampai dengan aman ke temanmu dan dipasang kembali menjadi kotak mainan yang lengkap. Transport layer juga membantu mengatur aliran data yang lancar antara komputer pengirim dan penerima. Misalnya, saat kita melakukan panggilan video, transport layer memastikan bahwa suara dan gambar berjalan dengan lancar, tanpa putus-putus atau kehilangan data. Jadi, transport layer dalam mode OSI membantu memecahkan pesan untuk menjadi paket-paket yang lebih kecil, memastikan semua paket itu tiba dengan aman dan dalam urutan yang benar, serta menjaga aliran data agar tetap lancar. End-to-end connection transport layer.
TCP, dan UDP. Setelah data kita melewati transport layer dan dikirim melalui bentuk paket-paket yang lebih kecil, ada lapisan yang membantu mengatur percakapan atau sesi antara komputer pengirim dan penerima. Lapisan itu disebut dengan session layer dalam mode OSI. Session layer ini mirip dengan manager yang mengatur percakapan antara kamu dan teman kamu saat bermain game atau melakukan panggilan video. Ia memulai, menghentikan, dan mengontrol aliran data antara komputer yang berkomunikasi. Ketika kamu bermain game online dengan teman kamu, session layer membantu memastikan bahwa permainan berjalan lancar. Ia memulai sesi saat kamu memulai bermain dan menghentikan sesi ketika kamu selesai bermain. Selama sesi, lapisan itu juga memastikan bahwa pesan atau data yang kamu kirim dan terima berjalan dengan baik. Session layer juga membantu mengatur pengaturan koneksi seperti menentukan apakah kamu ingin menjaga koneksi tetap terbuka untuk percakapan berikutnya atau menghentikan koneksi setelah satu percakapan selesai. Ia juga membantu mengontrol aliran data, yaitu memastikan bahwa data dikirim dengan kecepatan yang sesuai agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi, session layer dalam mode OSI membantu mengatur percakapan atau sesi antara komputer pengirim dan penerima. Adapun bagian dari session layer adalah send to port API, socket, dan WinSock. Setelah data kita melewati session layer dan sedang dalam perjalanan menuju komputer penerima, ada lapisan lain yang membantu memastikan data itu bisa dipahami dengan baik. Lapisan itu disebut dengan presentation layer dalam mode OSI. Presentation layer ini mirip dengan penerjemah yang membantu komunikasi orang dari negara lain yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Presentation layer ini mengubah data dari format yang dimengerti oleh komputer menjadi format yang bisa dimengerti oleh manusia. Presentation layer ini menggunakan hal-hal seperti enkripsi dan deskripsi data. Enkripsi adalah cara untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi kode yang sulit dimengerti oleh orang lain. Sedangkan deskripsi adalah cara untuk mengubahnya menjadi bentuk aslinya setelah sampai ke komputer penerima. Ini penting agar data kita tetap aman saat dikirim melalui jaringan. Selain itu, presentation layer juga dapat mengubah format data seperti mengkonversi gambar, suara, atau video menjadi format yang bisa ditampilkan atau didengar oleh komputer atau perangkat lainnya. Jadi, presentation layer itu dalam mode OSI membantu mengubah format data agar bisa dipahami oleh komputer dan manusia. Ia mengurus enkripsi dan deskripsi untuk menjaga keamanan data serta mengubah format data agar bisa ditampilkan atau didengar oleh perangkat penerima. Syntax layer SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, dan JPEG. Setelah data kita melewati presentation layer dan hampir sampai ke tujuan akhirnya, ada lapisan terakhir yang memungkinkan kita menggunakan berbagai aplikasi layanan di internet. Lapisan itu disebut dengan application layer dalam model OSI. Application layer ini mirip dengan gerbang ke berbagai macam kegiatan seru di internet. Ia memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai aplikasi seperti permainan, pesan teks, email, dan web browsing. Saat kita ingin bermain permainan online, application layer ini membantu kita terhubung dengan server permainan dan mengirimkan perintah dari kita ke permainan tersebut. Ia juga membantu menampilkan hasil permainan seperti skor atau pesan dari permainan pemain lain, dan membantu kita menemukan data, melihat gambar, menonton video, dan berinteraksi dengan situs web lainnya. Jadi, application layer dalam model OSI memungkinkan kita menggunakan berbagai aplikasi dan layanan di internet
dan memungkinkan kita melakukan banyak hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Add user layer HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Jadi kesimpulannya guys, bisa dibilang OSI adalah serangkaian langkah yang membantu pesan atau data kita sampai ke tujuan dengan aman, teratur, dan dipahami oleh perangkat penerimanya. Jadi layar OSI itu penting untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari loh, dari urusan pribadi, pendidikan, sampai pekerjaan. Dan yuk manfaatkan teknologi ini dengan bijak dan terus eksplorasi potensi yang ada. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa klik lonceng karena kita masih banyak video-video tentang topik yang lainnya seputar jaringan. Sampai jumpa di video selanjutnya.